Selamat pagi para anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru. Saya Edi Kusbianto bersama dengan istri saya Lani. Kita bersyukur pada kasih pemeliharaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Apabila kita ada sampai hari ini, itu adalah karena kasih karunia-Nya yang dinyatakan bagi setiap kita. Marilah kita hidup semakin mendekat kepadanya. Marilah kita mengisi kehidupan kita dengan kebenaran firman-Nya. Pagi ini, sebelum kita mendengarkan firman-Nya, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, pada pagi hari ini kami kembali datang untuk mengucap syukur kepadamu, karena Tuhan sudah menyertai istirahat kami semalam. Tuhan sudah memberikan kami tubuh yang sehat dan segar. Pagi hari ini kembali kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami akan menjadi teladan bagi kemuliaan nama-Mu di tengah-tengah orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah pada kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema hikmat pagi keluarga pada hari ini adalah taat. Bacaan terambil dari Ibrani 5 ayat 1 sampai dengan 10. Tapi saat ini kita akan berfokus pada ayat yang ke-8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Demikianlah pembacaan kita pada pagi hari ini. Syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketaatan merupakan sebuah karakter yang harus selalu dikembangkan agar keteraturan dan keharmonisan dapat tetap terjaga. Bayangkan, kalau setiap penduduk di kota tidak memiliki ketaatan, wah tentulah seperti situasi lalu lintas akan kacau. Ada anak-anak yang melawan orang tua, murid melawan guru, bawahan melawan atasan, setiap orang bertindak semaunya sendiri. Dunia ini akan penuh dengan kekacauan dan kerusakan. Hanya setiap orang yang taat yang akan menikmati kehidupan. Seperti kisah di bawah ini. Jadi ada seorang veteran angkatan laut yang menyatakan bahwa disiplin dan ketaatan merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan. Kedua hal tersebut harus dimiliki setiap orang, apalagi mereka yang bertugas sebagai prajurit. Ia kemudian menceritakan pengalamannya saat bekerja di sebuah kapal pandu. Kapal pandu adalah kapal yang berukuran tidak terlalu besar, tapi fungsinya adalah untuk memandu kapal-kapal besar yang akan berlabuh atau berlayar ke laut lepas. Suatu ketika, sang veteran bertugas menarik sebuah kapal yang sangat besar ke laut lepas. Antara kapal pandu dan kapal besar bertiup dengan kencang dan terdengar suara yang amat keras. Dari sana, komandan terus kemudian mengatakan tiarap. Serentak, seluruh awak kapal menjatuhkan diri ke dek kapal tanpa melihat ke kanan atau ke kiri, dan juga tanpa bertanya. Ada apa sebenarnya? Pokoknya begitu komandan mengatakan tiarap, semua awak taat pada perintah komandan. Ketaatan itulah yang menyelamatkan mereka. Karena ternyata pada saat itu ada sebuah kabel kawat raksasa berderik lalu terlepas dan mendera dengan kencang. Ia menyebar ke sana kemari bagaikan ular yang sedang mengamuk. Jika ada orang yang terkena sabetannya, maka pastilah tubuh akan terbelah dua. Dengan ketaatan pada perintah komandan, maka mereka akan tetap hidup. Bapak Saudara, akan tetapi ada juga ketaatan yang harus dilakukan tetapi justru mendatangkan kematian. Itulah ketaatan yang dilakukan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, akan tetapi ada juga ketaatan yang harus dilakukan dan justru mendatangkan kematian. Itulah ketaatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk misi penyelamatan. Sebagai manusia,
ia pun harus belajar taat pada perintah Bapa seperti yang tertulis dalam Ibrani 5 ayatnya yang ke-8. Yesus taat untuk melakukan misi penyelamatan Allah hingga tuntas. Ketaatan membawanya masuk pada penderitaan di kayu salib, hingga ia kemudian menyatakan sudah selesai, seperti yang tercatat dalam Yohanes 19 ayat yang ke-30. Lalu ia pun menyerahkan nyawanya kepada Bapa, dan ini dicatat dalam Lukas 23 ayat 46. Karena ketaatannya, terbukalah peluang bagi kehidupan manusia yang seharusnya mati karena dosa. Bapak Ibu Saudara, bagaimana perasaan orang tua jika memiliki anak-anak yang taat akan nasihatnya? Tentu akan sangat senang, bukan? Allah menganggap kita sebagai anak-anaknya. Ia tahu setiap yang kita butuhkan, dan ia akan menyediakan apa yang kita perlukan tepat pada waktunya. Sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus, Allah pun ingin agar kita hidup dalam ketaatan kepadanya. Ia tahu apa yang terbaik bagi kita, dan ia ingin agar kita masuk dalam rencananya yang indah. Bapak Ibu Saudara, orang yang taat adalah orang yang dengan segera dan senang hati memberikan respon positif terhadap perintah dan harapan dari orang-orang yang bertanggung jawab atas dirinya. Kalau kita sebagai anak, maka orang tua bertanggung jawab atas masa depan anaknya. Orang tua akan senang jika anak-anaknya taat. Guru bertanggung jawab atas muridnya. Karena itu, guru akan senang apabila muridnya taat. Tuhan bertanggung jawab atas keselamatan kita. Karena itu, ia senang jika kita taat kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih di dalam Kristus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang pada pagi hari ini telah kami dengar. Kami kembali diingatkan Tuhan bahwa ketaatan-Mu mati hingga di kayu salib, itulah yang menyelamatkan setiap kami manusia yang berdosa. Kami memperoleh hidup, kami memiliki relasi bersama dengan Allah, dan kami biarlah menjadi anak-anak Tuhan yang terus hidup mensyukuri akan hal itu. Tuhan, biarlah kami sebagai anak-anak-Mu juga terus belajar akan teladan ketaatan yang telah Engkau berikan. Kami hidup taat kepada-Mu terhadap apa yang menjadi kehendak-Mu, kebenaran firman-Mu, sehingga kehidupan kami pun terus berjalan di dalam rencana-Mu yang indah. Tuhan, apabila kami berjalan mulai serong, kiranya Engkau berikan kami kepekaan untuk mau terus berjalan dengan kehendak Tuhan saja. Kiranya Roh Kudus menolong serta memampukan setiap kami. Bapak yang baik, kami bersyukur bahwa pagi ini kami boleh meneduhkan hati untuk datang bersekutu, mendengar firman, berdoa. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah itu menjadi bekal di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami dikuatkan, kami dimampukan untuk menapaki perjalanan kehidupan kami, karena kami percaya kami berjalan bersama dengan-Mu. Bapak yang baik, kiranya Engkau pun juga menganugerahkan kepada setiap kami kesehatan, kekuatan, dan penghiburan. Berikanlah di dalam hati kami sukacita serta damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Dan marilah kita terus ingat kebenaran firman Tuhan untuk membangun karakter penuh ketaatan. Dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan, maka kita akan dipimpin untuk masuk dalam rencananya yang indah. God bless you.